Berjumpa lagi dengan Mistress. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang cukup mendasar sekali untuk perkembangan karakter. Topiknya adalah pendidikan karakter berawal dari rumah. Kenapa pendidikan karakter berawal dari rumah? Ada 3 alasannya, Mama Papa. Pertama, ketika anak lahir di bumi ini, pertama kali dia mengenal hidup adalah dari rumah. Rumah dalam hal ini jangan dibayangin bangunan ya, walaupun iya sih, ya, tapi lebih kepada orang-orang di dalam rumah itu. Papanya, mamanya, nenek, oma, opa, tante, om, siapa saja yang tinggal di rumah itu. Itu adalah rumah bagi anak ini. Bagaimana dia diperlakukan ketika dia kecil? Contoh satu saja. Ketika seorang bayi digendong-gendong oleh orang tuanya, oleh mamanya, papanya, neneknya, tantenya, semua yang datang gendong-gendong anak bayi ini, Mama Papa tahu nggak apa yang terjadi? Ini anak jadi suka digendong dan minta digendong. Dan dia akan nangis kalau nggak digendong. Lalu ketika bayi tidur tuh digoyang-goyang, tuh anak maunya digoyang kalau tidur. Padahal nggak digoyang pun dia bisa tidur. Jadi di Indonesia terutama, karena mama-mama nggak dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup, dia tuh nurutin apa aja maunya bayi itu. Padahal justru itu membuat bayi ini jadi tambah susah diatur oleh orang tua. Padahal bayi itu bisa tidur 2 jam, orang tua masih bisa tenang ngapain karena dia punya waktu yang bisa dijadwal. Dan nggak mesti. Saya udah pernah ya tinggal di sebuah tempat di mana anak-anak bayi itu enggak digendong, enggak nangis. Tapi tentu kalau dia nangis itu ada indikasi pasti dia basah popoknya. Nah, ini saja perilaku ini sudah membentuk karakter anak. Itu yang pertama. Kedua, di rumah adalah sumber kasih sayang. Rumah itu sumber kasih sayang. Nggak ada dia nemukan kasih sayang di luar. Dan kasih sayang itu dari papa mama yang utuh. Memang sih ada reparenting, ada figur-figur yang bisa mengasihi anak. Tetapi tidak lebih indah jikalau kasih sayang itu datangnya dari yang memiliki anak ini. Itu juga faktor tanggung jawab ya bagi orang tua yang sudah punya anak. Yang punya anak bukan si oma. Jadi nggak pas si oma yang ngurus anak. Tapi itu kasus yang lain lagi tuh. Itu masalah parenting ya. Nah, di rumah itu sumber kasih sayang. Bukan di luar. Jadi kalau anak diberikan kasih sayang yang cukup di rumah, dia akan tenang kok di rumah. Dengan rules-rules yang kita buat. Bukan mesti harus dibawa keluar jalan baru senang. Dibawa kemana-mana, akhirnya anaknya minta konsumtif kemana-mana. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting nih. Rumah itu adalah sumber rules of the game buat anak. Rumah itu sumber aturan main hidup bagi anak. Anak mengerti boleh tidak boleh dari rumah. Anak mengerti jangan atau lakukan dari rumah. Kalau orang tua nggak punya konsep ini, anaknya ngapainnya juga boleh. Jangan dilarang loh, anak zaman sekarang nggak boleh dilarang-larang. Oh, oke. Betul memang adanya, tapi harus ada rules. Kapan boleh main? Kapan boleh makan? Kapan jam mandi? Kapan jam tidur? Kapan boleh jalan? Kapan makan Indomie?
Atau nggak boleh makan Indomie? Kapan boleh makan coklat? Atau nggak boleh makan coklat? Sakit gigi. Anak-anak di luar, mereka sudah ngerti konsep itu dari masih kecil. Bahwa, I cannot eat chocolate. My teeth, sakit gigi. Anak sendiri yang mengatakan begitu. Sementara di sini, di kita nih, anak nangis lah, dibawa jalan kemana nangis, minta ini, minta. Semua mau dibeli. Itu karena nggak ada rules. Set up the rules. Aturan main di rumah nanti akan dibawa anak ke depan. Ketika dia sekolah, dia tahu aturan main, aturan belajar. Ketika jadi manusia dewasa atau remaja, dia tahu aturan main. Dan aturan main dari rumah. Jadi kalau kita bawa anak itu bertamu ke rumah orang, dan dia nggak punya aturan, itu karena gambaran saudara, kita orang tuanya yang tidak punya batasan kepada anak ini. Kami masa-masa sulit dulu waktu masih punya anak kecil. Kami kalau ke mall selalu disandera kalau nggak beli sesuatu di mall. Tapi saya belajar juga. Oh, apa yang kurang? Siapa yang menjadi kontrol? Siapa yang megang kontrol di rumah? Orang tua. Bukan anak yang jadi pemegang kontrol. Ya? Who drive the car? Siapa yang mengendarainya, menjadi supirnya? Who drive the car? Who drive the house? Bukan anak. Ayah pertama. Kalau nggak ada ayah, ibu, mama. Ya, mama harus. Figur mama harus. Anak saya kehilangan ayahnya ketika dia berumur 7 tahun 8 bulan. Masih sangat kecil, kelas 3 SD. Dan langsung saya bilang sama anak saya bahwa mama akan menjadi ayah sekalian jadi mami. Mami and papi dalam satu paket. Walaupun gak akan pernah bisa dong, kita kan cewek, ibu, gak akan sama pelukan laki-laki, ayah. Tapi itu nanti lain lagi kasusnya. Jadi banyak nih, kalau ngomongin soal karakter, banyak sekali. Kita akan pilah-pilah masalahnya ya, Mom and Dad. Nanti subscribe terus ya, ikutin terus ya. Ya, biar kita smart. Oke, sekian dulu hari ini ya.